Biografi: Jamaluddin merupakan anak dari pasangan suami istri Abdurrahim dan Suwarni, yang lahir setelah 10 tahun penantian pada tanggal 31 Desember tahun 1963 di Desa Paciro, yakni desa yang berada di Kecamatan Balusu, Kabupaten Baru, Sulawesi Selatan. Namun 3 bulan setelah dilahirkan, Jamaluddin harus menjadi anak yatim dikarenakan ayahnya yang meninggal karena sakit, sehingga ibunya harus bekerja banting tulang untuk menghidupi anaknya seorang diri. 1 tahun kemudian, ibunya menikah dengan seorang pria bujang bernama Abdullah. Namun tidak lama setelahnya berpisah. Pada pernikahan ketiga ibunya bersama Made Amin, lahir anak laki-laki yang bernama Mansur. Beberapa bulan kemudian terjadi pemberontakan di desa mereka, membuat Jamaluddin beserta keluarganya masuk di hutan. Ibu, ayah, adik, dan nenek bergerilya di bawah pimpinan Kahar Musakar. Selama kurang lebih 2 tahun kemudian tiba di Desa Lawo, Kecamatan Lalabata, Kap. Sopeng, Sulawesi Selatan. Pada tahun 1965 saat Jamaluddin berusia 7 tahun. Ibunya berpisah dengan ayah tirinya Made Amin dan kemudian menjanda seterusnya. Pada tahun 1969, Jamaluddin mulai masuk sekolah di SDN 27 Desa Lawo, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng. Pada saat kelas 4 SD, dia mulai mencari nafkah untuk membiayai sekolahnya dengan cara kerja serabutan pada hari Sabtu dan Minggu atau pada saat libur sekolah. Setelah tamat SD tahun 1976, Jamaluddin kemudian melanjutkan pendidikan di SMP Negeri 3 Watang Sopeng. Karena kesulitan biaya dan tempat tinggal yang jauh dari sekolah, dengan jarak tempuh kurang lebih 20 km, maka terpaksa Ibunda Suwarni menitipkan anaknya Jamaluddin kepada keluarga sebagai anak asuh. Selama belajar di SMP Negeri 3 Watang Sopeng, keluarga tersebut bernama Ibu Nikma yang merupakan guru bahasa Indonesia, dan suaminya bernama Kamarudin yakni guru matematika. Keduanya mengajar di SMP Negeri 2 Watang Sopeng. Selama diasuh oleh keluarganya, disinilah dia mendapat bimbingan, perawatan, pendidikan termasuk pembiayaan karena sang ibu tidak mampu menjamin tumbuh kembang anaknya secara layak. Selama pengasuhan di rumah keluarga kurang lebih 3 tahun, dia meminta pindah sekolah di kota Palu, Sulawesi Tengah, untuk tinggal bersama keluarga saudara bapaknya yang bernama Kalo yang mempunyai anak bernama Hatijah. Di sanalah Jamaluddin diasuh oleh keluarganya selama tinggal di Palu dan melanjutkan pendidikannya di SMP Negeri 2 Palu. Setelah menjalani pendidikan kelas 3 SMP, tahun berikutnya mengikuti ujian dan dinyatakan lulus SMP Negeri 2 Palu pada tahun 1980. Setelah tamat SMP, maka melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas SMA Karya Palu tahun 1980. Tahun kedua berikutnya pindah sekolah ke Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial SMPS Teratai Palu pada tahun 1981. Sambil sekolah, dia bekerja membantu menjalankan perusahaan milik kakak sepupu yang bernama Rismansyah Hasan Haruna, yang merupakan direktur di CV Risti. Jabatan yang diberikan adalah selain sebagai tenaga administrasi juga sebagai tenaga lapangan untuk mengontrol pekerjaan di lapangan. Pada tahun 1984 Jamaluddin menyelesaikan studi di SMPS. Kemudian di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi Universitas Tadulako, Fakultas Keguguran dan Ilmu Pendidikan jurusan Kependidikan Program Studi Pendidikan Luar Sekolah. Selama studinya, Jamaluddin berusaha bekerja sambilan di perusahaan milik sepupunya, juga menjadi sopir taksi, dan banyak membantu teman-temannya membuat karya tulis ilmiah pada saat menyelesaikan studinya di Universitas Tadulako. Makanya yang sempurna, semua ada. Nabi pun juga seperti itu. Tetapi itu saya katakan ada tata keramanya. Kita pakai tata kerama ini. Ya, insya Allah kalau itu dilakukan aman, tidak ada masalah. Kemudian selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya juga mengingatkan, saya kira ini masing-masing ada bawaan.
di kakak kami juga ada bawaan anak, di perempuan juga mungkin ada bawaan anak, tapi itu menjadi anak kedua-duanya. Jangan ada dibeda-bedakan. Perlakukanlah sebagai anak kandung masing-masing. Sebab siapa orang, kalau dikatakan anaknya itu tidak beres, itu saya katakan ada tata keramanya. Tolong dihargai anak-anak itu yang kita bawa, walaupun tidak ada di lingkungan kita, di lingkungan rumah tangga. Tolong, jadi saling menghargai. Nah, tolong saling menghargai. Jadi saya kira itu. Kemudian saya juga ingin memperkenalkan kepada keluarga, pihak perempuan dan kita semua Bapak Ibu sekalian. Kakak kami ini namanya Khairuddin yang biasa dipanggil Odi di lingkungan keluarga, bersaudara 4. Yang tertua itu Pak Rifai yang ada di atas tidak sempat hadir karena ada halangan di rumah, mengurus di rumah, sehingga kami ini diutus untuk mengawal kakak kami ini. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada di ini Pak Herudin ini yang kedua. Kemudian yang ketiga ada di Jakarta. Kemudian yang keempat yang terakhir putu ini istri saya namanya Haja Nurcaya, ada di samping kanan menantu ini Ipar, menantu. Nah, Ipar. Istri saya sudah haji, tapi saya tidak haji. Ya. Terpaksa saya naik haji. Ya. Maaf, bercanda juga Bapak Ibu sekalian. Nah itu, istri saya sudah haji. Biarlah istri saya dulu. Nanti saya menyusul kalau ada rezeki, insyaAllah. Amin. Ya. Kemudian kedua, berikut Bapak Ibu sekalian, saya ingin perkenalkan juga karena orang katakan kenal sama kata sayang, maka tak cinta katanya. Karena pertemuan ini, saya pun tidak kenal nama bapak-bapak ibu sekalian. Begitupun sebenarnya bapak juga tidak kenal, karena nanti bertemu kita pada saat ini. Ya, saya ini bapak ibu sekalian berdua pegawai negeri. Istri saya di Dignas, saya di Dinas Kesehatan. Ya. Jadi kalau berkaitan dengan kesehatan, nah ini kalau jaminan pelayanan persalinan, ada itu Pak yang gratis. Tolong dikondisikan masyarakat kita, dilapor kepada desa bahwa kalau ada keluarga yang susah, dilapor di sana ada jaminan persalinan. Kalau ada yang melahirkan, apalagi nanti nih kedua kakak kami melahirkan dikarenakan anak. Nah itu biasanya orang miskin yang dilayani seperti itu gratis, digratiskan itu. Jadi kalau ada yang melahirkan menggunakan dukung, tidak ada salahnya kalau menggunakan bidang supaya ada kontrol. Jadi tolong dilapor itu gratis itu Bapak Ibu sekalian. Setelah mengikuti proses perkuliahan kurang lebih 4 tahun, kemudian mengikuti KKN dan ujian skripsi, dan dinyatakan lulus dengan predikat memuaskan pada tahun 1989. Pada tahun yang sama, Jamaluddin masuk mendaftar sebagai calon pegawai negeri sipil di Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah, dan dinyatakan lulus. Pada tahun 1990 diangkat sebagai calon pegawai negeri sipil CPNS, dan ditempatkan di Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Toli-Toli Unit Kerja Sanggar Kegiatan Belajar SKB Kabupaten Toli-Toli. Pada tahun yang sama melangsungkan pernikahan dengan Dr. Anda Siti Nurcaya dan dikarunia 2 orang anak yang bernama Ika Merdekawati, perempuan, dan Dwijaya Kusuma, laki-laki. Keduanya lahir di Toli-Toli. Beberapa tahun kemudian dipindah tugaskan ke Depdikbud Kabupaten Buol Toli-Toli sebagai kepala urusan persuratan tahun 1994. Kemudian Kasubag Keuangan 2001. Pada saat menduduki jabatan Kasubag Keuangan diberi kesempatan oleh Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah untuk mengikuti seleksi tugas belajar program magister di Palu dan dinyatakan lulus seleksi dan ditempatkan di Universitas Negeri Malang jurusan Pendidikan Luar Sekolah dengan surat
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Provinsi Sulawesi Tengah dengan dana ADB Asian Development Bank pada tahun 2002 sampai 2003. Setelah selesai program Magister S2 tahun 2003, kembali melaksanakan tugas sebagai Kasih Pengajaran Kurikulum pada Subdin SLTP, SMU, SMK Dinas Dikbud Kabupaten Toli-Toli tahun 2004. Kemudian dipindahkan di Dinas Sosial Kabupaten Toli-Toli sebagai Kabid Investasi dan Tanggap Darurat pada tahun 2007. Kemudian dipindahkan di Dinas Sosial Nakertrans Kabupaten Toli-Toli sebagai Kabid Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial tahun 2008. Kemudian dipindahkan ke Badan Diklat Litbang Kabupaten Toli-Toli sebagai Kepala Bidang Diklat Teknis Fungsional. Kemudian dipindahkan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Toli-Toli sebagai Sekretaris tahun 2011. Kemudian pada tahun 2013 dipindahkan ke Kantor Sandi Daerah Kabupaten Toli-Toli sebagai Kepala Kantor. Kemudian pada tahun 2015 dipindahkan ke Kantor SKB Kabupaten Toli-Toli sebagai Tenaga Fungsional. Karena Kantor Sandi dihapus atau dihilangkan, pada tahun 2019 dinyatakan pensiun sebagai PNS sampai saat ini.